Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan pengenalan analisis dan perancangan sistem. Mata kuliahnya analisis dan perancangan sistem ya, dan desain sistem di Ramadan hari ke-26 ya, insya Allah kita masih semangat semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Baiklah teman-teman, pada pertemuan pekan lalu ya kita sudah masuk ke pengenalan analisis dan desain sistem. Kita sudah membahas tentang sistem development life cycle, itu ada berapa fase. Kemudian untuk menerapkan fase-fase tersebut itu kan dibutuhkan semacam guidelines atau tata cara atau petunjuk ya untuk menerapkannya pada kehidupan sehari-hari ya, atau pada dunia nyata, maka dibutuhkanlah metodologi ya. Kemarin kita sudah belajar ada beberapa macam metodologi yang kalau semua ditarik itu bermuara pada SDLC tadi, alias bisa dibawa ke konsep software system development life cycle ya, atau software development life cycle yang 4 fase itu ya. Kemudian kita sudah belajar ada tim dan keahlian apa aja pada analisis dan desain sistem gitu ya. Di situ ada sistem analis ya, ada bisnis analis, kemudian ada pasti perancangannya ada database engineer segala macam ya. Silakan kalian pahami dengan baik. Kemudian kita sudah membuka ya, atau memperkenalkan atau mengenal ya karakteristik dari sistem yang berorientasi objek ya, di mana di dalamnya ya ciri-cirinya itu ada 4 ya, ada encapsulation ya, kemudian ada polymorphism, kemudian ada apalagi inheritance ya, atau pewarisan, dan ada dynamic binding dan segala macam itu ya. Silakan dipahami lagi. Kemudian kita juga sudah sempat menunjukkan ya, saya sudah sempat menunjukkan bahwa nanti metodologi yang akan kita gunakan adalah unified process. Ini adalah salah satu metodologi dalam SDLC yang masuk ke dalam kategori agile ya teman-teman ya. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih dalam tentang apa itu unified process, kemudian fase-fase yang ada di dalamnya, kemudian alur kerjanya seperti apa. Oke, saya share screen terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, karena ini tatap muka ya, saya sih sebenarnya lebih prefer kalau ada diskusi. Jadi silakan teman-teman nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan raise hand aja atau langsung ya berbicara saja. Misalnya Pak, saya ingin bertanya gitu ya. Jadi lebih hidup nanti ya. Jadi tidak satu arah saja. Oke, seperti yang kita ketahui ya teman-teman ya, bahwa membuat sebuah software atau sistem atau aplikasi, intinya sistem lah ya. Sistem itu bisa macam-macam teman-teman. Termasuk di dalamnya ada software gitu ya. Ada gabungan software dan hardware. Namanya sistem. Pokoknya sebuah apa sih namanya? Alur kerja gitu ya, yang dapat menyelesaikan sebuah sesuatu. Itu namanya sistem. Jadi harus tersistem ya. Dan memang sistem itu juga tidak misalnya hanya satu bagian aja. Nah, makanya SDLC itu ada yang bilang S-nya itu singkatan dari software.
Padahal bukan ya, tetapi singkatan dari sistem. Jadi tidak hanya digunakan untuk membuat sistem saja. Sebenarnya SDLC ini ya secara umum ya di bidang apapun ketika kita membuat sistem juga menggunakan fase-fase ini sebenarnya ya. Cuma karena konteks kita di sistem informasi, maka SDLC-nya ya ke arah pengembangan sistem informasi gitu ya. Ya ada softwarenya juga, ada hardware-nya juga. Begitu ya teman-teman ya. Bahkan ada proses bisnis ya, karena tugas kalian sebagai analis sistem nantinya kan melakukan namanya bisnis proses re-engineering gitu ya. Jadi nanti teman-teman ya ketika menerapkan ilmu yang kalian dapatkan, itu akan menemukan atau memperbaiki proses bisnis yang saat ini sudah dijalankan di suatu perusahaan. Dengan apa? Menerapkannya menggunakan teknologi-teknologi informasi terbaru gitu ya. Seperti sekarang sudah berkembang tuh ada perangkat IoT ya yang dulu jarang, jadi sekarang trennya itu perangkat IoT, edge computing gitu ya, peralatan kecil-kecil yang namanya embedded system gitu ya, yang semakin murah, mudah dijangkau, sehingga bisa diterapkan hampir di semua lini kehidupan gitu ya. Bahkan yang advance itu sudah masuk ke robotik. Robotik juga sudah mulai mudah untuk kita terapkan ya. Jadi tidak memerlukan biaya dan sumber daya yang besar, enggak seperti dulu. Nah, gitu ya. Kemudian ada AI ya, ada artificial intelligence, ada machine learning, ada deep learning yang sekarang sudah mulai menggantikan pekerjaan-pekerjaan repetitif yang dilakukan berulang-ulang gitu ya, sudah diambil oleh robotik, machine learning dan segala macam. Jadi jangan heran nanti ya, bukan nanti ya, malah sekarang gitu ya. Kalau kalian coba googling itu ada, cari aja tuh mega factory-nya Tesla. Nah, itu mereka membuat mobil itu sudah dengan machine learning dan robot. Sehingga orangnya sedikit gitu ya, hanya di bagian tertentu. Coba dilihat tuh, makanya ada Gigafactory namanya ya. Jadi Tesla Gigafactory ya itu mulai dari ya semuanya lah itu udah hampir menggunakan bantuan robot. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi membuat sistem itu kan sulit ya teman-teman ya. Jadi artinya itu nggak intuitif. Nah, urutan-urutannya apa yang nanti akan menjadi fokus. Oke, balik lagi teman-teman ya ke SDLC, kemudian ya, kemudian kita di sini memilih menggunakan metodologinya itu unified process. Jadi nanti kita akan fokus apa yang diajarkan ya, atau yang digariskan, atau yang di-guidelines-kan ya oleh unified process. Oke ya teman-teman ya. Jadi unified process ini ya muncul bersamaan dengan mulai menjamurnya pengembangan sistem berorientasi objek. Jadi akhir 80-an, awal 90 gitu ya. Itu sudah mulai muncul pengembangan sistem berorientasi objek, bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrogramannya itu berorientasi objek, sehingga itu mempengaruhi SDLC-nya. Jadi metodologi SDLC-nya, gitu ya. Waktu itu ya teman-teman ya, ini sejarahnya, ada beberapa pemodelan ya atau metodologi ketika mengembangkan software. Akhirnya pada tahun awal 90-an ya kalau nggak salah 92 93 namanya Tri Amigos ya. Jadi ada 3 orang makanya disebut sebagai Tri Amigos. Itu masing-masing unggul di masing-masing bidang dalam pengembangan. Itu digabung menjadi satu. Ya, mereka membuat satu metodologi yang penggabungan dari metodologi yang mereka kembangkan sehingga disebut namanya unified process ini ya teman-teman ya. Jadi unified, jadi proses yang diunifikasi, yang digabungkan jadi satu. Jadi waktu itu ada 3 proses ya. Masing-masing unggul di masing-masing bidang. Itu digabungkan.
Sehingga bahasa-bahasa pemodelan dari 3 orang tadi itu digabung menjadi satu. Muncullah namanya UML ini, Unified Modeling Language. Jadi kenapa disebut Unified? Karena memang dia menggabungkan 3 pendekatan yang berbeda, yang masing-masing memiliki keunggulan, gitu. Ya, coba silakan nanti kalian googling aja secaranya Unified Process. Three Amigos itu ya, 3 orang itu namanya siapa aja, silakan di googling saja ya. Nah, karakteristik dari analisis dan desain sistem berbasis objek itu yang pertama dia didorong oleh use case, gitu ya. Use case itu apa? Nanti akan ada pembahasan tersendiri. Use case nanti masuk ke dalam pemodelan fungsional, gitu ya. Intinya dia didorong oleh use case. Jadi yang menjadi pondasinya itu use case-nya. Use case itu apa? Nanti kita bahas ya dengan mendalam. Cuma gambarnya use case itu adalah fungsi-fungsi yang harus diberikan oleh sebuah sistem ya untuk menangani permasalahan-permasalahan pengguna ya yang muncul pada keperluan mereka ya, keperluan sistemnya apa nanti akan kita buat use case-nya dari situ ya untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul pada keperluan sistem tadi. Kemudian dia berpusat pada arsitektur, maksudnya apa? Maksudnya dia memiliki arsitektur ya, jadi tidak istilahnya apa ya, tidak sembarangan. Jadi dia memiliki semacam scaffold ya atau kerangka gitu ya, framework gitu ya. Sehingga ketika kita menerapkan unified process gitu ya, itu tidak serampangan gitu ya. Jadi ada guidelines tertentu gitu ya. Ada langkah-langkah yang harus kita tentukan atau kita lakukan. Ya, kemudian sebagai karakteristik dari Agile metodologi, sebentar ya. Oke, mohon maaf ya, ada interupsi sejenak. Sebentar. Interupsi. Aduh. Ginilah kalau online di rumah ya. Oke, kita lanjutkan tadi sampai oh ya, share lagi ya. Jadi ada 3 ya karakteristik dari analisis dan desain ya atau perancangan lah ya. Sebenarnya perancangan kan
arti bahasa Indonesianya. Kalau desain kan bahasa serapan kan dari bahasa Inggris. Itu ada 3. Tadi sudah kita jelaskan tentang yang pertama ini didorong oleh use case, kedua berpusat pada arsitektur, kemudian yang ketiga itu iteratif ya atau berulang-ulang dan incremental. Nah, ini merupakan karakteristik dari Agile methodology. Ya, makanya tadi di awal ya sempat saya bilang bahwa unified process ini dia masuk metodologi yang berkategori Agile gitu ya. Nanti Agile metodologi itu apa? Ada pembahasannya lagi ya sedikit gitu ya. Walaupun kita tidak membahas tentang biasanya kalau kalian belajar tentang Agile ya, itu kalian kan akan belajar tentang Scrum gitu ya. Bacanya apa ya? Scrum ya, Scrum atau ya tentang itulah ya Scrum ya. Itu sebenarnya alat bantunya. Nanti Scrum pun bisa kita pakai ketika kita menggunakan Unified Process. Karena Scrum dan ada satu lagi apa tuh? Kanban ya. Kanban dan Scrum itu alat bantu ya ketika kita menerapkan metodologi Agile ini. Agile itu artinya lincah ya. Nih saya tambahkan deh. Agile itu artinya lincah ya. Kenapa disebut lincah ya? Karena dia bisa lompat-lompat kayak kancil gitu ya, kayak kelinci. Nah, lincah ya. Jadi kalau orang apa namanya berpikir atau membayangkan kelinci dan rusa gitu ya, dan kancil gitu ya, dia lincah. Dan mungkin agak sedikit lucu dan licik gitu ya. Ada licik-liciknya juga. Ya, jadi liciknya itu dalam artian yang positif ya. Jadi ada cheating gitu ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi ini yang tidak boleh kalian abaikan bahwa ketika kalian menerapkan analisis dan desain sistem berbasis objek, 3 hal ini yang menjadi ciri-ciri mereka, gitu ya. Dan nanti ya ketika kalian sudah apa sih namanya mempraktekannya pada dunia nyata atau bekerja di dunia nyata, nanti kalian akan menemukan banyak sekali metodologi di luaran sana gitu ya. Baik yang punya nama gitu ya, semacam unified process ini ataupun yang tidak karena dia ternyata nyomot-nyomot gitu ya. Kayak saya sendiri ketika codingan juga kadang nyomot-nyomot dari metodologi yang lain. Namanya metodologi gado-gado gitu ya. Oh, teman-teman ya. Intinya gini aja, ketika kita membangun sistem, ya pastikan bahwa sistem yang kita bangun itu memiliki fitur-fitur yang memang menjadi keperluan dari si penggunanya ya, atau lebih cocoknya ke stakeholder ya. Jadi nanti ada istilah stakeholder. Stakeholder itu semua yang berkepentingan dengan sistem. Jadi bukan cuma penggunanya saja ya. Kalau pengguna kan jelas dia menggunakan. Tetapi yang berkepentingan pun dia akan menjadi eh, concern kita ya, akan menjadi bagian dari proses pengembangan sistemnya. Begitu teman-teman. Oke, lah pembahasannya tadi sudah sempat dijelaskan sedikit ya. Nah ini kulitnya ya, nanti use case itu apa, dimodelkannya seperti apa, itu ada satu pembahasan mendalam pada saat kita melakukan pemodelan fungsional. Nah, use case sendiri ini merupakan alat pemodelan utama yang tugasnya atau gunanya untuk mendefinisikan perilaku, ya, feature, kemampuan atau kegunaan dari sebuah sistem, gitu ya. Jadi behavior-nya itu kayak apa, gitu ya, sehingga dia bisa menyelesaikan atau digunakan untuk apa, gitu ya. Jadi istilah kayak perilaku, feature, kemampuan, kegunaan ini sebenarnya bukan artian yang sama ya, tetapi memiliki satu rasa yang sama gitu ya. Jadi gunanya apa, fiturnya apa, ya, biar kalian berguna kalian harus mampu apa gitu kan. Jadi bukan kegunaan itu ya bukan artinya kemampuan bukan, tetapi eh, apa istilah perilaku fitur kemampuan kegunaan ini saling melengkapi gitu ya. Kemudian use case ini mendeskripsikan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem
untuk melakukan sebuah aktivitas. Contoh dari use case itu melakukan pembelian, membuat reservasi, mencari informasi, seperti itu ya. Jadi nanti kalian ketika membuat sebuah sistem, cari dulu ya, use case-nya apa. Untuk tahu use case dari mana? Dari keperluan sistemnya, gitu ya. Untuk mencari keperluan sistem, caranya gimana? Nanti akan kita bahas dengan lebih mendetail. Ini baru pengenalan-pengenalan saja. Kemudian ya, teman-teman, masing-masing use case itu fokus pada satu proses bisnis. Jadi tidak ada tuh proses bisnis yang apa namanya, ya walaupun dia satu urutan itu dimasukkan dalam satu use case itu tidak. Misalnya kayak melakukan pembelian, ya tadi pembelian aja. Beli, orang beli kan belum tentu bayar kan. Bayarnya nanti menggunakan use case yang lain. Kenapa? Karena bayar itu kan bisa macam-macam ya. Bisa bayarnya harus kontan atau tempo, itu aja udah beda ya, atau mencicil gitu kan. Kontan, tempo dengan mencicil kan lain. Nah, kemudian cara bayarnya pun menggunakan media apa gitu kan. Bisa menggunakan uang kertas, bisa menggunakan uang digital gitu kan. Atau menggunakan kartu kredit, kartu debit, atau menggunakan NFC misalnya ya. Kalau kalian lihat tuh di sistem untuk pintu masuk jalan tol itu kan melakukan tapping ya, itu dengan NFC namanya, Near Field Communication ya, atau RFID ya. Oh enggak, kalau itu NFC ya, kalau RFID lain lagi. Kalau RFID menggunakan radio frekuensi ya. Jadi intinya itu ya teman-teman ya. Kemudian yang dimaksud dengan berpusat pada arsitektur, ketika kita melakukan pengembangan menggunakan unified process ini gitu ya, atau berorientasi objek ini, dia harus memodelkan apa sih namanya, sesuai dengan tempatnya gitu ya, sesuai dengan saya bilang wadahnya masing-masing gitu ya. Jadi ada 3 wadah. Jadi arsitektur itu sudah ditentukan gitu ya. Jadi tidak ada yang misalnya tanpa guidelines gitu ya. Oke ya, maksud ya gitu ya. Jadi yang pertama dia memiliki model-model fungsional. Nah, ini model fungsional itu kita berusaha memotret ya sistem dari perspektif pengguna gitu. Kemudian ada model-model struktural atau sebutannya bisa static view segala macam. Nah, ini memotret dari perspektif kita sebagai analis dan perancang sistemnya. Ya, bagaimana kita bisa mengambil atribut, metode, kelas, dan hubungan antar kelas dari eh, apa sih namanya, dari algoritma ya, bukan dari diagram aktivitas yang mesti dilakukan oleh pengguna ketika menggunakan sistemnya. Nah, itu apa ya? Misalnya ketika kalian melakukan pendaftaran pada e-commerce gitu ya, itu si pengguna itu harus memasukkan data apa aja. Lah data-data tadi itu sebagai atribut ya. Kemudian pengguna bisa ngapain aja nih. Lah itu akan menjadi metode gitu ya. Pengguna bisa menambahkan atau mendaftar ya. Kemudian bisa keluar gitu ya, atau menghapus profil gitu ya, atau mengubah profil. Itu masuk ke dalam metode. Kemudian kelas-kelas itu ya, itu merepresentasikan objek-objek di dalam dunia nyata yang bisa diklasifikasikan ke dalam satu kelas gitu ya, dalam satu kelompok lah ya. Kelas itu ya arti lainnya kelompok gitu ya. Misalnya kelas 12 ya, berarti yang masuk ke kelompok ya, kelompok dengan level pendidikan level 12 gitu ya. Dan seterusnya gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga itu ada dynamic view ya, ini yang akan memotret perilaku atau behavior dari apa namanya objeknya gitu ya. Jadi nanti ya ketika objek itu apa ya dimasukkan ya ke dalam sebuah use case, di dalam sebuah proses bisnis, dia akan atributnya itu akan berubah-ubah. Lah perubahan itu nanti akan coba di elaborasi ya atau diungkap ya ketika kita
melakukan pemodelan perilaku ini. Oke, gambarannya itu ya, teman-teman ya. Dan ketika digambarkan tadi, karakteristik dari analisis dan perancangan sistem itu seperti ini gambarnya. Jadi dari model-model fungsional, struktural, dan behavioral ini saling melengkapi. Gitu ya. Fungsional akan mengubah yang ada di struktural dan behavioral gitu ya. Nanti ketika kita membahas behavioral itu nanti kemungkinan besar dia akan mengubah fungsional dan struktural. Dan ketika kita nanti masuk atau membahas struktural, ini tentunya akan dapat mengubah fungsional dan perilaku ini. Nah, tentunya perubahan-perubahan yang saling melengkapi kayak begitu ya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita menggali gitu ya, menggali lebih detail gitu ya. Itu sistemnya gitu ya. Kan beda-beda gitu ya. Jadi kayak fungsional view kan dia eksternal. Kemudian struktural itu dia pandangan dari si analis gitu kan. Itu nanti berbeda-beda ya. Nanti ini coba di-combine gitu ya. Sehingga apa yang akan diimplementasikan itu terlihat holistik gitu ya. Akan terlihat semua. Kemudian karakteristik yang terakhir adalah iteratif dan inkremental. Nah, ini intinya ya melalui pengetesan dan perbaikan yang terus-menerus gitu ya. Bahkan di dalam sebuah sistem informasi itu tidak hanya mandek ke satu, misalnya satu feature aja gitu ya. Kemungkinan besar kan ada penambahan feature atau tweaking feature ya, atau perubahan feature ya, ketika proses bisnisnya pun di dunia nyatanya itu nanti berubah. Ya, sehingga ketika kalian melakukan sesuatu dengan iteratif dan memahaminya dengan sedikit-sedikit, maka lama-lama ya kalian sebagai analis itu akan semakin memahami detail sistem ya secara lebih mendalam gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, waduh ini 5 orang, ceweknya 4, cowoknya 1. Aduh, ini pada kemana ya? Oke, setelah kita tahu karakteristik dari analisis dan desain sistem berbasis objek, uh, maka keuntungannya apa sih? Gitu ya. Keuntungannya apa ketika kita melakukan APBO ini? Pertama, ya, keuntungan dari analisis dan desain sistem berbasis objek memecah sistem yang kompleks menjadi modul-modul ya, atau bagian-bagian yang lebih kecil ya, sehingga lebih mudah dibangun, dikelola dan dirawatnya. Ini kan ciri dari agile methodology juga ya. Kenapa muncul ya? Karena memang tools pengembangannya itu semakin ke sini semakin memudahkan kita untuk setiap orang gitulah ya, itu bisa berkolaborasi. Bahkan teman-teman ya, nanti muncul istilah framework ya. Framework itu sebenarnya satu satu kerangka pengembangan gitu ya, yang diropok sih itu apa ya? Di dikerjain rame-rame gitu loh. Dari orang yang kemungkinan besar tidak pernah bertemu gitu ya, tidak pernah bertatap muka, bahkan tidak saling mengenal gitu ya. Yang masuk ke komunitas open source ya, sehingga orang lain itu bisa menggunakannya dengan bebas tanpa melanggar hak cipta ya, gitu. Jadi bisa bisa seperti itu, gitu ya. Kemudian yang kedua, karena sudah bisa dipecah ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, gitu ya. Maka tiap-tiap dikerjakan sendiri-sendiri juga, gitu ya, sendiri-sendiri bahkan oleh 1 2 anggota tim ya,
tanpa memengaruhi modul yang lain. Nah, nanti ada istilah ya, bagaimana kita membuat interface gitu ya antar modul. Jadi fokusnya ke interface sehingga modul-modul itu bisa menjadi sebuah black box gitu ya. Jadi kalau kalian lihat black box gitu ya, kotak hitam gitu ya. Ya udah kalian lihat kotaknya aja. Kalian tidak perlu tahu dalamnya apa. Yang perlu kalian ketahui adalah interface-nya. Di dalam kotak itu misalnya ada tombol. Jadi kalau kita kasih input, nanti outputnya apa tanpa kalian perlu memahami apa yang ada di dalam kotaknya. Gitu ya. Misalnya kita punya kotak, kalau kita masukkan air bening gitu ya, H2O, nanti keluarnya sirup rasa jeruk gitu ya. Jadi ketika kita ingin bikin sirup rasa jeruk, ya udah pakai kotak yang itu. Tanpa kita tahu di dalamnya ada apa sih. Jadi analoginya itu seperti itu. Kemudian karena apa namanya, dibikin ke modul-modul juga teman-teman ya, maka modul itu bisa di-reuse ya atau digunakan kembali. Istilah Inggrisnya itu reusable ya. Jadi bisa digunakan kembali. Nah, sehingga ketika kita sudah sampai ke level yang reusable ini, ketika kita ingin apa namanya, menggunakan kotak tadi, menggunakan black box tadi di tempat lain, itu tinggal dipakai aja. Ya, jadi tidak perlu coding-coding dari awal. Ini keuntungan dari analisis dan desain sistem berorientasi objek. Oke, kita lanjut. Nah, kita nanti ini mulai ini ya, kita akan mempelajari apa sih itu unified process khusus gitu ya. Terutama nanti di fase-fasenya dan di workflow-nya gitu ya. Nah, sekarang definisi atau ya definisi ya atau arti dari unified process itu apa? Jadi unified process itu ya teman-teman adalah metodologi spesifik yang memetakan kapan dan bagaimana cara menggunakan teknik-teknik UML. Jadi fokusnya itu ke UML ya. Kita memiliki Unified Modeling Language yang akan kita gunakan ketika membangun model-model fungsional ya, model-model struktural dan model-model perilaku. Itu kapan gitu ya. Nah, kemudian hasil dari itu kan sebuah analisis. Nah, nanti dari analisis baru kita lakukan desain. Tentunya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan pengembangan yang berorientasi objek. Paham ya sampai sini ya? Oke. Kemudian, nah ini yang menarik nih, karena si unified process ini ternyata dia memiliki genetika yang sama gitu ya. Memiliki gen-gen dari sistem development life cycle ya, dari SDLC. Nah, pertama, dia memiliki fase, teman-teman ya. Sama seperti SDLC, ya dibagi 4 fase. Unified process pun memiliki 4 fase. Cuma nanti dijabarkan lagi masing-masing fase itu ke dalam beberapa alur kerja. Yang intinya apa? Ketika kita masuk ke alur kerja, itu kita akan mengetahui tugas-tugas pada setiap fasenya itu apa aja. Jadi nanti ada fase ya, masing-masing fase itu ada alur kerjanya. Alur kerja itu harus dilakukan semua gitu ya. Nanti masuk ke fase berikutnya juga dilakukan lagi. Nanti berulang-ulang. Nah ini yang menjadikan fase dan alur kerja ini yang menjadikan si unified process itu bersifat apa namanya, iteratif dan incremental tadi. Iteratif dan incremental ya, atau incremental dan iteratif. Nah ini pakai mus jadi susah. Kemudian ya apa ya, si unified process ini juga mendefinisikan waktu ya, atau namanya itu timeline ya, alur waktunya gitu ya. Lini masa ya bahasa Indonesia, itu lini masa dalam melakukan aktivitas pada fase dan alur kerja tersebut. Ya, karena dia adalah dan incremental, maka alur kerjanya itu nanti akan tumpang tindih, akan terlihat tumpang tindih pada masing-masing fasenya.
Gitu ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat ya diagram ya, apa namanya, fase dan alur kerja dari unified process itu adalah seperti yang ada di slide ini. Oke, ya. Jadi kita lihat, alur kerjanya itu dibagi ke dalam 2 kategori dulu ya, teman-teman ya. Yang pertama ini alur kerja ketika atau yang berhubungan dengan hal-hal teknis. Nah, ini yang atas nih ya, yang berhubungan dengan hal-hal teknis alur kerjanya. Kemudian yang kedua adalah alur kerja yang mendukung ya, yang mendukung, metodologi tersebut secara keseluruhan. Nah, ini supporting-nya. Nah, jadi ya teman-teman ya, metodologi tersebut membutuhkan support. Jadi support ini lebih ke kebijakan gitu ya, lebih ke manajemen gitu ya, apa sih namanya, kebijakan-kebijakan perubahan segala macam gitu ya, ke kontrak-kontrak proyek. Ini namanya supporting. Sehingga ya ketika, apa namanya, kita melakukan analisis dan perancangan tadi itu, hal-hal teknisnya itu terpisah dari hal yang non teknis. Support atau non teknis ya saya bilang di sini ya, non teknis saya tambahin aja deh, biar lebih memudahkan. Jadi yang ini itu teknis, mana insert, kemudian text box. Yang pertama itu alur alur kerja teknis ya. Putar aja ya. Nah, jadi ini yang teknis. Bold, kasih warna deh. Biar menarik. Kemudian ini alur kerja pendukungnya. Pendukung. Oke. Jadi nanti yang membuat model-model itu yang di alur kerja teknis dan yang membuat semacam kontrak gitu ya. Kemudian penjadwalan ya, kapan observasi, kemudian ketika wawancara itu wawancara dengan siapa aja, ya apa yang mau dibicarakan ketika wawancara, siapa yang mengatur tempatnya gitu ya. Itu ada di alur kerja pendukungnya gitu ya. Jadi nanti si engineer-engineer itu tidak diribetin gitu ya, tidak diribetin oleh alur kerja pendukung, sehingga dia akan fokus ke hal-hal yang teknis saja. Pendukung atau non teknis lah ya, istilahnya pendukung. Bentar saya tambahkan. Mana ini? Atau pendukung atau non teknis. Oke. Oke. Oke, teman-teman ya, nanti akan saya jelaskan maksud dari diagram tersebut apa. Kemudian terlihat di situ ada gundukan-gundukan ya. Ada yang membentuk gunung, ada yang membentuk bukit. Ya, itu maksudnya apa? Oke. Nah, masing-masing alur kerja ini ya, teman-teman ya, ada alur kerja teknis dan alur kerja pendukung. Itu memiliki bagian-bagian alur kerja. Mana ininya, pointernya. Nah, seperti di alur kerja yang teknis ini, ya ini ada 7 alur kerja. Yang atas nih ya. Ini alur kerja nih teman-teman ya. Ini adalah alur kerja ketika di ranah teknis, ini di ranah non teknisnya. Yang pertama itu adalah business modeling ya, pemodelan bisnis, kemudian requirement analysis gitu ya. Jadi requirement itu apa yang dibutuhkan oleh pengguna gitu kan. Kemudian dari requirement tadi kita akan melakukan analisis
Nanti hasil dari analisis akan kita desain sistemnya kayak apa. Nah, baru dari desain-desain tadi kita implementasikan. Nah, kemudian ini sini termasuk coding segala macam ya. Kita lakukan testing. Kemudian terakhir di alur kerja teknis itu bagaimana kita melakukan deployment. Deploy itu artinya peluncuran ya. Jadi peluncuran ketika digunakan di lingkungan yang sebenarnya. Kalau testing kan masih di lingkungan lab gitu ya, belum keluar. Ya mungkin sudah digunakan oleh beberapa user gitu ya, tetapi dalam lingkup terbatas dalam rangka melakukan pengetesan. Ya, teman-teman ya. Kemudian alur kerja non teknisnya itu ada 3 ya. Pertama configuration and change management. Lah ini manajemen konfigurasi dan perubahan ini maksudnya semacam apa ya, semua yang ya semua pencatatan gitu ya, perubahan-perubahan dari satu versi ke versi lain gitu kan. Improvement-nya apa aja, itu masuk ke dalam alur kerja configuration and change management ini. Kemudian ada project management, lah ini yang menjadi concern ya atau tanggung jawab dari seorang project manager. Dan nanti nanti project manager ini yang mengatur jadwal gitu ya. Jadwal pertemuan dengan stakeholder gitu kan. Jadwal presentasi gitu ya. Menentukan di mana kita presentasi gitu ya. Kemudian apa hasil presentasinya itu nanti kita catat atau kita bukukan ya atau kita bikin sebuah dokumentasi itu ya tugas-tugasnya dari seorang project manager pada alur kerja project management. Kemudian ada environment di sini teman-teman ya. Environment ini penentuan eh, apa sih? Ya ya keseluruhan ya. Misalnya kita apakah butuh satu ruangan ya untuk penempatan orang atau mau dibikin remote ya, atau work from home apa gimana lah itu berkaitan dengan environment yang realnya. Atau environment juga termasuk apa sih namanya? Ya, ketika kita melakukan kolaborasi itu menggunakan environment apa gitu ya. Apakah menggunakan software project management, itu juga macam-macam kan. Ada ClickUp, ada Trello, ada pokoknya macam-macam lah ya softwarenya. Itu dihimpun di environment-nya gitu. Lah yang menarik teman-teman ya, masing-masing workflow ini itu harus dilakukan ya, akan dilakukan pada masing-masing fase. Fase itu ada yang di atas ini. Nah, ya kalian ingat SDLC itu ada empat fase. Ya ini sama gitu ya. Di Unified Process itu ada 4 fase. Kalau di SDLC kan namanya perencanaan gitu ya. Kemudian analisis ya. Kemudian perancangan, kemudian apa namanya implementasi gitu ya yang di sini. Tapi di Unified Process itu dirubah namanya. Namanya jadi Inception ya. Intinya sih sama gitu ya. Inception itu kayak kayak preliminary analisis gitu ya, kayak semacam apa sih, mendapatkan informasi awal. Nah, itu namanya inception ya, kayak semacam perencanaan lah ya, sama. Elaboration itu mengelaborasi. Elaborasi itu artinya memahami lebih dalam gitu ya. Menggali lebih dalam, kita elaborasi. Jadi dari hasil inception itu ya kita elaborasi. Kemudian termasuk di dalam elaborasi itu ada pemodelan-pemodelan dan perancangan gitu ya. Baru nanti kita masuk ke construction. Nah, construction ini coding ya teman-teman ya. Kita melakukan codingan. Kemudian transition itu ketika kita melakukan deployment atau istilahnya itu mentransisikan ya dari lingkungan codingan di dalam lab ya, kita keluarkan ke dalam dunia nyatanya atau ke lingkungan kerja yang sebenarnya. Itu dia. Oke. Kemudian ya, yang penting itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang perlu kalian pahami, masing-masing fase ini ya dilakukan workflow. Nah, jadi ada berapa ini? 7 sama 3 ya. Jadi 10 workflow ini
Ini dilakukan semuanya pada masing-masing fase, tetapi dengan intensitas yang berbeda. Saya tekankan ya teman-teman ya, bahwa masing-masing alur kerja yang berjumlah 73 ini ya, ini ada 7, ini ada 3, yang ada 10 itu. Oke, ini 7 dan 3 ini ya teman-teman ya. Itu harus dilakukan pada masing-masing fase. Ya, makanya di sini ada nih, dengan intensitas yang berbeda. Intensitas itu apa? Nih, yang apa namanya, berupa gunung-gunung ini ya, dengan intensitas yang jadi ketika masih ada di fase inception ini ya teman-teman semua ya, ini lebih banyak ya, itu di pemodelan bisnisnya, apa aja di sini gitu ya, lebih banyak. Tapi ya jangan lupa ketika kita melakukan pemodelan bisnis, kita tentunya sudah mendapatkan informasi ya, ya keperluan apa aja di situ. Bahkan kita sudah bisa melakukan analisis sedikit-sedikit gitu ya, sedikit-sedikit di sini. Bahkan kita sudah mulai bisa merancang user interface. Ingat ya, tadi kan sudah bisa dibikin bermodul-modul, apalagi object oriented. Misalnya kalau mau login ya kan orang udah kebayang. Login kayak gitu, ditanyain username sama password. Ya udah bisa dibikin apa namanya user interface-nya di sini. Desain ya. Bahkan mungkin udah diimplementasikan cuma sedikit banget lah ya. Hanya untuk melakukan pembuktian konsep saja. Gitu ya. Bahkan udah dites juga dikit-dikit. Nah, ini yang disebut sebagai intensitasnya. Lah baru nanti di elaboration itu business modelingnya makin menurun, makin sedikit intensitasnya, makin banyak apa sih namanya ini untuk memahami requirement, makin lebih banyak lagi analisisnya, gitu kan? Dan sudah mulai didesain, ini sudah mulai ya agak banyak. Karena apa? Semakin ke sini kan, jadi semakin ke sana gitu ya, ke sini ke sana, semakin ke kanan gitu kan. Itu kan semakin banyak informasi yang dibutuhkan. Dan jangan lupa teman-teman ya, ketika kalian misalnya masuk ke workflow berikutnya, ini nanti akan ada tambahan-tambahan ya, atau perubahan-perubahan yang akan mempengaruhi ke fase sebelumnya. Makanya kalau kalian lihat gunungnya ini, atau yang diarsir ini, dia akan tumpang tindih. Ya. Karena apa? Karena ketika kalian memahami sebuah sistem ya, atau proses bisnis lebih paham, saya yakin nanti kalian akan lebih banyak menemukan hal-hal detail yang nantinya akan mengubah apa yang menjadi temuan pada alur kerja yang sebelumnya. Lah, yang overlap ini yang menunjukkan dari karakteristik dari analisis dan desain sistem secara objek yang namanya iteratif dan incremental. Nanti saya sering ulang-ulang ya, iteratif dan incremental ini akan sering diulang-ulang karena ini menjadi jantungnya bagaimana apa sih sebuah metodologi ini dia battle proven ya, dalam artian akan lebih mudah pengelolaannya. Gitu ya, teman-teman ya. Dan seterusnya itu ya. Nanti kalian lihat nih, implementasi itu lebih banyak di fase-fase konstruksi ya. Dan ketika konstruksi pun ya jangan lupa nanti akan banyak juga merubah-rubah desain. Cuma ya nanti ini desainnya udah mulai fix dan yang menurun ini sudah masuk ke kategori perubahan-perubahan kecil ya yang merefine itu memperhalus ya, memperhalus solusi-solusi yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam sistemnya. Jadi bukan yang kasar-kasar lagi gitu ya. Jadi ketika sudah implementasi itu mohon maaf sampai mengubah proses bisnis yang di sini ya itu tidak boleh gitu ya. Berarti ada yang salah ketika kalian melakukan repetisi ya, melakukan alur kerja yang sebelumnya. Gitu ya. Nah ini di tes itu yang lucu nih. Testing itu lucu dia. Masing-masing sub sub namanya sub sub apa sih ini namanya ya? Sub workflow-nya itu ya. Ya, dia akan semacam bukit-bukit gitu ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya ketika kita sudah
membuat sebuah solusi ya di-testing dulu, ya sampai benar-benar oke, testing dulu. Bahkan sampai akhirnya terakhir ini ya, ini pengetesan terakhir dari sistem yang sudah mulai coding-annya mau selesai di sini. Pak, terakhir ini, deployment-nya ya. Jadi ini peluncuran sistem. Jadi peluncuran sistem itu awalnya itu ya, mesti akan menemukan bug-bug segala macam. Nah, ini otomatis akan implementasinya akan sedikit diubah dan dites lagi gitu ya, menumpukan bug lagi sampai akhirnya pas implementasi udah mulai berakhir, itu bug-bugnya itu udah selesai gitu ya. Jadi nanti ketika transisi bagian akhir sekali, aplikasinya itu sudah jadi tanpa bug gitu ya, tanpa kesalahan. Begitu ya teman-teman ya, itu di alur kerja yang teknisnya. Kemudian di alur kerja pendukungnya, ya ini kalau kita lihat di alur kerja pendukung itu stabil dia ya. Jadi selalu ada gitu ya. Selalu ada, cuma ketika sudah mulai elaborasi sampai transition di alur kerja change management ya, ini semakin banyak. Kalau project management mah tergantung ya. Ini yang mengatur jadwal segala macam, mengatur pencapaian gitu ya, laporan-laporan dan segala macam. Oke, ya intinya itu ya teman-teman ya. Ini pembahasan secara oke. Nah ini sama ya. Tadi ini sudah saya bahas sedikit gitu ya. Jadi di fase inception ini atau permulaan ini kita melakukan analisis dan studi kelayakan yang memotret apakah sistem tersebut itu yang akan kita kembangkan itu layak apa tidak, gitu ya. Kemudian pada saat fase elaborasi itu fokus pada analisis dan perancangannya. Jadi nanti kalian bikin model-model, bikin rancangan database, user interface, itu pada saat kalian masuk ke fase-fase elaborasi. Kemudian konstruksi itu ketika coding gitu ya, testing, coding segala macam. Transisi itu ketika kalian melakukan penyebaran sistem ya, peluncuran ya. Ini deploy. Aduh, ini bukan ini. Deploy itu peluncuran lah, penyebaran ya, penyebaran atau peluncuran sistem. Masih Oke, begitu ya teman-teman ya. Kemudian ini alur kerja tadi sudah dibahas, alur pendukung sudah dibahas. Kemudian si unified process ini tidak istilahnya bukan tidak membahas ya, tidak menyertakan hal-hal semacam staffing, budgeting, manajemen kontrak, maintenance, operation, support gitu ya. Lah nanti akan digunakan tools lain gitu ya untuk mensupport unified process. Makanya disebut sebagai extension gitu ya. Nah ini bahasa yang digunakan ya teman-teman ya, namanya UML. Ya. Jadi UML itu bahasa untuk memodelkan pengembangan sistem mulai dari fase analisis sampai dengan implementasi menggunakan teknik yang berorientasi pada objek. Pada versi 25.1, ini 25.1 ini versi kayaknya 2016-an lah ya. Cuma ya ini udah komplit banget gitu ya. Kita juga tidak menggunakan semuanya, hanya sebagian saja. Sekarang saya nggak tahu ya sudah versi berapa, cuma kayaknya sejak 2016 ke sini ya tidak banyak perubahan lah, hanya tambahan-tambahan yang ya boleh saya bilang itu penting tidak penting ya. Penting ketika membuat sistemnya sangat besar, sangat kompleks gitu. Kemudian diagram-diagram UML itu dibagi ke dalam dua diagram teman-teman. Yang pertama diagram struktural dan diagram perilaku. Diagram struktur ini terdiri atas ini ya. Ada diagram kelas, objek, paket, penyebaran, komponen, rancangan, gitu ya. Ini sekedar tahu aja ya, nanti implementasinya seperti apa kita lihat ya teman-teman ya.
Kemudian ini diagram perilaku. Tidak semua diagram akan kita gunakan, gitu ya, karena di samping waktunya yang tidak cukup, gitu ya, kemudian relevansinya. Jadi katakanlah nanti yang diagram yang akan kita pelajari itu mencakup 90% keperluan ketika kita melakukan pengembangan sistem. Yang lainnya melengkapi ya, dan supporting aja ketika sistemnya sudah sangat besar. Dan kalau sudah sangat besar ya, ini perusahaan besar gitu ya, mereka biasanya memiliki SOP yang khusus. Nah, itu nanti menjadi PR bagi kalian ya, ketika nanti kalian bekerja di perusahaan-perusahaan. Oke, nah ini nama diagramnya apa, digunakan untuk apa, silakan dibaca aja. Kemudian digunakan di fase yang mana, gitu ya. Kayak diagram kelas nih, dia digunakan di fase analisis dan desain. Ya, diagram objek dia digunakan di fase analisis dan desain, dan seterusnya ya. Kamu ini ada lagi ya. Kebanyakan di analisis dan desain, ini kalau saya gambarkan, ada diagram struktural, ada diagram perilaku, ya. Kemudian ketika dilihat nih yang ini, ketika dilihat menggunakan view yang berbeda, itu diagram apa sih yang digunakan? Ini yang ini, gitu ya. Ini saya warnain ya, ini maksudnya yang warna ini ya. Ketika desain view gitu ya, itu menggunakan kelas diagram ya, kemudian menggunakan package diagram gitu ya, yang masuk ke kategori struktural ya, menggunakan komponen diagram. Kemudian ketika di di diagram behavioral digunakan activity diagram dan sequence diagram. Ketika deployment ya, kita gunakan objek diagram, kita gunakan composite structure design diagram, dan interaction diagram, dan seterusnya ya. Ini kira-kira seperti itu gambarnya. Oke, ya saya rasa itu teman-teman ya. Oke, ya. Sementara ini saja teman-teman ya. Janjiannya sih harusnya ini sudah masuk ke manajemen, project ya. Tapi nggak apalah, itu buat nanti aja. Silakan kalian download aja dulu slide-slide-nya, kemudian kalian pelajari. Ya, buka juga buku-bukunya, dibaca ya, sehingga kalian akan paham apa yang hari ini saya terangkan, dan pekan-pekan berikutnya yang nanti akan saya sampaikan juga. Begitu ya teman-teman ya. Sebelum saya akhiri, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri saja ya teman-teman ya. Nanti insya Allah rekamannya saya upload ke YouTube seperti biasa. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.